Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2016. Terlebih dahulu kami sampaikan sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengingatkan sudah saatnya menjadikan Indonesia sebagai sumber pemikiran Islam. 10 warga sipil meninggal akibat serangan udara di Atareb, Provinsi Aleppo di utara Suriah. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Kami mulai dengan berita yang pertama. Saudara, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengecam tindakan perusakan rumah ibadah milik umat Buddha di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oleh karena itu, masyarakat diminta meredam emosi dan tidak terpancing aksi anarkis. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmi Faisal Zaini di Jakarta meminta aparat kepolisian mengusut pelaku yang memicu kerusuhan dan perusakan rumah ibadah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengajak seluruh pihak untuk terus membangun kerukunan antar umat beragama. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara diduga berlatar belakang persoalan individu dalam kehidupan bertetangga. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Medan, Sumatera Utara meminta masyarakat tidak terprovokasi karena ini persoalan individu. Selain itu, juga diminta berpikiran jernih dalam menyikapi masalah ini. Seluruh lapisan masyarakat diminta mempertahankan Sumatera Utara sebagai tempat toleransi umat beragama di Indonesia. Kapolri telah bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama bertempat di markas Polda Sumatera Utara untuk mencegah dan mengambil langkah antisipasi agar bentrokan tidak semakin meluas. Presiden Joko Widodo mengingatkan sudah saatnya menjadikan Indonesia sebagai sumber pemikiran Islam dan sumber pembelajaran Islam di dunia. Pernyataan itu dikemukakan kepada negara ketika membuka Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-26 di Mataram, Nusa Tenggara Barat malam tadi. Menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia harus menjadi sumber pemikiran Islam dunia dan menjadi sumber pembelajaran Islam dunia. Karena ketika kita menggaungkan Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesalahan sosial, nilai-nilai yang mengutamakan pembelaan pada yang lemah, mengutamakan pembelaan pada yang fakir, mengutamakan pembelaan pada yang miskin, bukan nilai-nilai keserakahan seperti mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan peraturan presiden tentang pendirian Universitas Islam Internasional. Universitas itu akan menjadi sumber ilmu, sumber kajian Islam, sumber cahaya moral Islam, dan benteng bagi tegaknya nilai-nilai Islam yang berkesinambungan. Beralih ke berita lainnya, perbedaan suku, adat istiadat, dan agama yang merupakan kekayaan khasanah bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain justru membuat Indonesia semakin kuat. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka Musyawarah Masyarakat Adat Batak tahun 2016 dan Rapat Kerja Nasional Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia dan sekaligus pelepasan 26.000 ekor bibit ikan di Pantai Bebas Parapat, Simalungun kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahmi Siregar.
perbedaan suku, adat istiadat, dan agama sebagai kekayaan hasanah bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain justru membuat Indonesia semakin kuat. Demikian disampaikan Wakil Presiden RI Yusuf Kala saat membuka musyawarah masyarakat adat Batak 2016 dan Rapat Kerja Nasional Punguan Simbolon Dohot Beruna Indonesia PSBI sekaligus pelepasan 26.000 ekor bibit ikan di Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kemarin. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi, Nyonya Mufidah Yusuf Kala, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BIN Sutioso, Ketua Tim PKK Sumatera Utara Nyonya Evi Diana Eri Nuradi, dan Ketua Umum PSBI Dr. Effendi Simbolon. Wapres JK mengatakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat luas sekaligus sebagai semangat persatuan dan kesatuan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Menurut JK, pelaksanaan musyawarah masyarakat adat Batak yang digelar di kawasan Danau Toba diharapkan semakin memperkokoh etnis Batak dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjadikan adat sebagai pendorong untuk mengejar kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Makna kita berkumpul di sini, bagaimana spirit dari karena adat itu dari dalam, ilmu dari luar. Walaupun tentu adat juga dinamis, dia akan berubah juga. Namun tentu adat dan kebiasaan juga kita harus pergunakan untuk kebutuhan hari ini dan masa depan. Kita tidak boleh hanya bangga kepada masa lalu. Jadi semangat Batak yang selalu bergelora, dinamik. Bagaimana kita pergunakan untuk kemajuan di bidang kehidupan agar kita bersatu ke situ. Jadi bukan hanya kita berbicara adat sebagai peninggalan, tapi adat sebagai dorongan kemajuan ke depan. Dalam kesempatan itu, Wapres JK juga menyaksikan penyerahan secara simbolis 1 juta domain online kepada 3 orang pengusaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Medan oleh Menkominfo Rudiantara. Sementara Ketua Umum Puguan Simbolon Dohot Beruna Indonesia PSBI Effendi Simbolon dalam laporannya mengatakan musyawarah masyarakat adat Batak merupakan gagasan dari 6 puak suku Batak yakni Mandailing, Angkola, Toba, Fakfak, Karo, dan Simalungun yang diharapkan sebagai wadah dialog tentang kehidupan masyarakat adat dengan pemerintah dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Effendi, musyawarah masyarakat adat Batak 2016 diisi dengan sejumlah kegiatan diantaranya penanaman 7.700 pohon di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dan penaburan 26.000 benih ikan endemik di Danau Toba. Rahmi Siregar melaporkan. Saudara, Tentara Nasional Indonesia TNI menyatakan akan menelusuri pengakuan terpidana mati Freddy Budiman kepada aktivis hak asasi manusia HAM Haris Azhar soal dugaan keterlibatan TNI dalam peredaran narkoba. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Jakarta mengemukakan Freddy Budiman mengaku sempat mengantarkan narkoba dengan menggunakan fasilitas mobil dinas seorang jenderal TNI. Kendati akan menelusurinya, Panglima TNI menyatakan tidak akan melakukan klarifikasi informasi itu kepada Haris Azhar yang menjadi koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. KJRI Johor Bahru Malaysia mengharapkan peran serta pihak keluarga korban kapal yang tenggelam untuk melaporkan anggota keluarganya yang kemungkinan menjadi korban kapal tenggelam di Pantai Layar, Johor Bahru. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Agrani Sihombing. 14 jenazah korban kapal tenggelam di Pantai Batu Layar, Johor Bahru, Malaysia telah berada di Rumah Sakit Mortuari Kota Tinggi, Malaysia. 10 jenazah diantaranya telah berhasil diidentifikasi, namun jenazah lainnya belum berhasil diidentifikasi. Dari 10 jenazah yang teridentifikasi, 9 jenazah telah diambil oleh keluarga. Sementara hingga kini belum ada temuan jenazah korban lain. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Taufikur Rizal mengatakan, otoritas Malaysia masih tetap melakukan pencarian dan patroli di perairan pantai timur Laut Semenanjung, Malaysia. Pihak KJRI telah mengirimkan tim perlindungan WNI ke lokasi dan bertemu pihak imigrasi serta kepolisian.
Kapal yang tenggelam tersebut diduga berlayar tidak resmi saat kapal mengalami mati mesin pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 23 waktu setempat. Kapal kemudian dihempas oleh gelombang laut lalu tenggelam. Kejadian tersebut baru diketahui sejumlah nelayan pada hari Minggu sekitar pukul 5 waktu setempat. Kapal dengan tujuan Batam dari Johor itu membawa 62 orang. Diakui Taufikur Rizal, pihaknya kesulitan melakukan identifikasi jenazah korban saat ini dan membutuhkan peran aktif keluarga yang mau melaporkan anggota keluarganya bila dicurigai. Belum juga tiba setelah sebelumnya sempat memberitahukan rencana pulang ke tanah air. Sangat sulit memang kita mengidentifikasinya, tapi sepertinya membantu sekali. Ini di depan saya juga ada satu foto yang kemungkinan besar ini adalah salah satu jenazah, tapi kan agak sulit kalau belum kita bisa menemukan sidik jarinya dari Indonesia untuk dikirim ke sini ya. Peran aktif keluarga yang mendapat informasi bahwa keluarganya pada saat itu, pamannya kan di antara mereka itu, mereka biasanya kalau mau pulang itu kan sudah beritahu keluarganya, mau pulang nanti tanggal sekian gitu. Tapi kok nggak nyampe-nyampe di kampung, dari Johor mau ke Batam. Taufikur Rizal menambahkan, jenazah korban tenggelamnya kapal yang ditumpangi warga negara Indonesia di pantai Batu Layar, Johor, Malaysia, berjumlah 15 orang. Korban terdiri dari 8 laki-laki, 6 perempuan, dan 1 bayi perempuan. Saat ini masih ada sekitar 14 penumpang lainnya yang dalam proses pencarian oleh tim SAR. Dari 34 orang yang sejauh ini berhasil diselamatkan, diketahui berasal dari Nusa Tenggara Barat 10 orang, Jawa Timur 9 orang, Aceh 4 orang, Sumatera Utara 4 orang, Nusa Tenggara Timur 3 orang, Banten 2 orang, Jambi 1 orang, dan Sumatera Barat 1 orang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan. Kementerian Agama memastikan visa bagi para calon jemaah haji Indonesia akan selesai tepat waktu sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar. Meski sempat mengalami kendala akibat kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Agama memastikan visa bagi para calon jamaah haji Indonesia tidak akan terhambat. Hal itu diutarakan langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat kunjungan ke Yogyakarta. Kepada sejumlah media, Lukman menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi intens dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia dan juga perwakilan Kementerian Agama di Jeddah dan Riyadh untuk menjamin proses penerbitan visa bagi jamaah haji Indonesia. Sebagai bukti keseriusan kementeriannya, Lukman menyebutkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh telah mengonfirmasi penyelesaian visa haji gelombang pertama yang mencapai 86%. Haji alhamdulillah berjalan dengan baik persiapan-persiapannya dan beberapa visa itu sudah bisa diselesaikan. Mudah-mudahan tidak ada persoalan berarti terkait dengan visa ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tahun ini mengeluarkan kebijakan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Arab Saudi mensyaratkan setiap negara harus menyertakan data lengkap terkait biodata jamaah haji, kelompok terbang atau kloter jamaah haji bersangkutan, lokasi maupun akomodasi hotel baik di Mekah dan Madinah, maskapai penerbangan sampai transportasi yang digunakan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa bagi jamaah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Saudara, Polres Ternate, Maluku Utara menggagalkan penyelundupan 120 ekor burung kakatua dan burung nuri di Pelabuhan Ahmad Yani. Hewan yang dilindungi itu rencananya akan dibawa ke Tanjung Pinang dan Kota Batam melalui kapal Pelni KM Dorolonda. Menurut Kapolres Ternate, AKBP Kamal Bakhtiar, penyelundupan diketahui dari laporan masyarakat di Kecamatan Gani Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa ada sekitar 150 burung kakatua dan burung nuri dibawa ke Ternate. Meski Kementerian Lingkungan Hidup memastikan kebijakan uji coba kantong plastik berbayar diperpanjang dan diterapkan secara nasional, namun pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan tetap menerapkan larangan penyediaan kantong plastik di toko-toko modern. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Aulia Rahman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan kebijakan kantong plastik berbayar masih berlaku. Bahkan saat ini, uji coba tersebut bukan hanya menyasar pada 23 kota saja, melainkan secara nasional. Hal itu dipastikan langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsi. Namun berbeda halnya dengan di Banjarmasin.
Saat kebijakan tersebut dihentikan beberapa waktu yang lalu, Banjarmasin menjadi satu-satunya daerah yang tetap menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan bukan hanya kebijakan plastik berbayar, semua retail atau toko modern dilarang menyediakan plastik untuk para pembelinya. Untuk itulah menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah BLHD Kota Banjarmasin Hamdi, kebijakan yang telah dibuat perwalinya itu akan terus dijalankan. Peraturan Menteri itu kan karena kemarin hanya 23 kota di Indonesia untuk awal-awalnya kan, nah sekarang ditambah ke seluruh Nusantara, artinya secara nasional. Nah sementara kita sudah jauh melangkah, jadi tidak perlu lagi kita mundur kita, lebih maju kita. Hamdi menjelaskan kebijakan menyediakan plastik bagi para konsumen yang berbelanja di toko modern memang sempat menimbulkan pro dan kontra karena mendapatkan keluhan dari masyarakat. Belum lagi adanya laporan jika masih ada retail yang menjual dan menyediakan plastik. Karena itulah pihaknya terus melakukan pengawasan di semua retail untuk memastikan larangan menyediakan plastik betul-betul dijalankan. Sejauh ini dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, terbukti mampu menekan volume sampah yang berasal dari plastik sebesar 80%. Program ini rencananya secara perlahan juga akan menyasar ke pasar-pasar tradisional. Aulia Rahman melaporkan. Dari luar negeri diberitakan 10 warga sipil dikabarkan meninggal akibat serangan udara di wilayah Atareb, Provinsi Aleppo di utara Suriah. 5 di antara para korban adalah anak-anak. Sumber-sumber resmi di kota Beirut melaporkan 3 pesawat tempur menargetkan jalan protokol dan pusat kota. Jumlah korban yang tewas dapat bertambah seiring makin banyaknya korban luka yang ditemukan. Belum ada keterangan resmi mengenai pihak di belakang serangan udara tersebut. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekian siaran sentral dari Jakarta.